warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yuzhiba 'ankum rijzas syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Faya ayuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jum'ah di masjid yang Allah muliakan ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ujmanya beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib melanjutkan khutbah pada kali ini, khatib mengajak dan berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua, khususnya jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Beberapa bulan yang lalu kita menyaksikan saudara-saudara kita tertimpa musibah sehingga menimbulkan musibah meninggal dunia, kerusakan dan lain-lain. Kalau ditinjau dari segi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang gugur di dalam musibah kemarin tentunya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu kita maknai sebagai takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak jamaah sekalian, di berbagai daerah, di berbagai kota, secara nasional mungkin internasional, semua mendoakan kepada mereka yang meninggal dunia yang terkena musibah di kampung atau di kota Cianjur tersebut. Kenal ataupun tidak, kita mendoakan mereka. Tahu ataupun tidak, kita mendoakan mereka. Kerabat dekat ataupun tidak, kita mendoakan mereka. Bahkan donasi datang dari pelosok penjuru negeri ini. Pertanyaannya kembali kepada kita, akankah di ujung hayat kita, di kematian kita nanti, ada orang-orang yang mendoakan kita? Apakah mungkin sebaliknya, ketika meninggal dunia nanti justru kita sepi dari doa-doa orang-orang yang beriman kepada Allah untuk kita? Dari segi keimanan, orang yang meninggal terkena musibah kemudian didoakan oleh banyak orang, insya Allah mudah-mudahan kita doakan mereka menjadi husnul khatimah. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah yang terjadi saat itu mungkin diawali dengan suasana hujan, petir, lalu gempa terjadi. Dan saat ini jamaah sekalian, kita dalam suasana musim penghujan. Saat ini kita sedang ada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, juga dalam ujiannya. Hampir setiap hari bumi yang kita pijak ini, kota yang kita tinggali ini diguyur hujan yang lebat, bahkan dalam beberapa jam, beberapa waktu tidak berhenti. Dan ini tidak sedikit orang yang mengeluh, orang yang merasa sengsara, bahkan mengutuk kepada Allah.
tapi juga banyak orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini. Tergantung di mana keimanan kita melihat sesuatu yang Allah berikan di dalam kehidupan kita ini, termasuk hujan yang kita rasakan beberapa minggu ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hujan merupakan karunia dan rahmat Allah untuk semua makhluknya. Air hujan yang jatuh ke bumi merupakan kuasanya, bukan karena kekuatan lain selain dirinya, bukan dari kekuatan dukun ataupun paranormal, tapi ini nih adalah mutlak kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang dapat menahan, tak ada yang dapat melepaskan segala sesuatunya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hujan yang kita alami saat ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat 2 yang artinya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat atau hujan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita pun sering berdoa setelah pada sholat dengan doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul dal jaddi minkal jadd. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada satupun yang dapat melarang jika Engkau menghendaki, dan tidak ada satupun yang dapat memberi jika Engkau tidak menghendaki, dan tidak ada yang dapat menolak apapun yang telah Engkau tentukan, serta tidak ada kekuatan yang dapat memberi manfaat kecuali atas kehendak-Mu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan merupakan rahmat Allah. Hujan merupakan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya dan terhadap makhluk yang ada di muka bumi ini. Apa buktinya Allah sayang kepada kita dengan hujan ini? Jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama, Allah tidak jadikan air hujan ini terasa asin atau rasa-rasa yang lainnya, meskipun sebagian besar berasal dari uapan air laut atas panas bumi yang terjadi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah pun berfirman yang artinya, maka terangkanlah kepada aku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Al-Waqiah ayat 68. Kemudian kasih sayang Allah yang kedua, Allah turunkan hujan secara perlahan, berbentuk butiran-butiran air sesuai kadarnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja menurunkan hujan seperti gunung-gunung es yang ada di langit, dia jatuhkan ke muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki.
kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. An-Nur ayat 43. Jangan heran jamaah sekalian, di tempat kita hujan, di samping tempat kita tidak hujan. Di Pancoran mungkin hujan, jalan kita ke Kuningan terang benderang, jalan kita ke Selipi hujan lagi, ke Tomang terang lagi. Memang itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, andaikan Allah turunkan hujan dengan rasa asin atau dengan gumpalan seperti gunung-gunung, niscaya kita akan binasa. Atau Allah diamkan air itu tidak diserap oleh bumi, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, bahkan berapa tahun kita hidup dalam genangan air. Semua ini kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya terhadap makhluknya, terutama manusia. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, Allah turunkan hujan dengan segala pengingatnya, cuaca mendung, awan yang bergumpal, suara petir dan cahaya kilat sering mengiringi akan turunnya hujan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi arsala riyaha busyra baina yaday rahmatih wa anzalna minas samai ma'an tahura. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Suara petir yang menggelegar memekik telinga dan cahaya kilat yang menyilaukan, pada dasarnya adalah agar manusia sadar dan ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hentakkan hati-hati manusia yang sedang bingung. Allah bangunkan manusia dari lamunan-lamunan keduniaan dengan suara petir dan kilatan. Sehingga dengan ini kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aw qasayyibin minas samai fi zulumatin wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat, mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut akan mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, dengan petir ini, dengan kilat ini, kita ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika petir bergelegar, ketika kilat kita lihat, mari kita kembalikan bahwa itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itulah diri kita, hati kita, ingatan kita semakin dekat dengan Allah. Maka ketika hati kita dekat, pikiran kita dekat, ruh kita dekat kepada Allah karena ketakutan kita dan pengharapan kita, maka disitulah waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sintani ma turaddani ad-du'a'u 'indan nida'i wa tahtal matar. Dua doa yang tidak akan ditolak, yaitu doa ketika azan dan doa ketika hujan turun. Mengapa? Karena kita dalam keadaan takut, khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan berharap akan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana puncak ketakutan kita kepada Allah, maka gunakan saat itu untuk berdoa. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mencontohkan bagaimana doanya
Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matar qala Allahumma sayyiban nafi'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'a, yang artinya ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Kemudian hujan semakin besar, terasa akan banjir, tak henti-henti. Rasul pun mengajarkan doa yang lain kepada kita. Allahumma hawalaina wa ala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wad dirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Ketika kita sudah putus asa dengan doa yang tadi, hujan semakin deras, tambahkan doa kita kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, karena itu rahmat buat kami, karena tanda sayang Engkau kepada kami, tapi bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke daratan tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Doa ini indah sekali. Kita nggak pernah menolak hujan kepada Allah, tapi kita menerima hujan, tapi hujan yang bermanfaat untuk kita. Kita menerima hujan yang sedang-sedang saja. Ketika hujan lebat, kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikan hujan itu ke tempat-tempat yang benar-benar membutuhkan air, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke pepohon-pohonan yang sudah kering. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jikapun hujan ini menjadi sebuah musibah, menjadi sebuah malapetaka buat kita, hingga ada yang meninggal dunia, hingga ada yang kehilangan harta benda, ingat jamaah sekalian, semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari dengan suasana hujan ini kita nikmati sebagai rahmat Allah, sebagai Allah sayang kepada kita. Mari kita tingkatkan ingat kepada Allah. Jikapun itu menjadi musibah buat kita, mudah-mudahan ini menjadi pelengkap iman kita. Karena iman yang terakhir adalah iman kepada takdir Allah, baik yang buruk ataupun yang baik. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah al-'aliyyil 'azim wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salat wassalam 'ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا